Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Nurwijaya dari Prodi Ilmu Komputer, mata kuliah Desain dan Pemrograman berorientasi objek. Nah, saya di sini ingin presentasi untuk memenuhi tugas individu dengan tentang use case. Baik. Nah, apa sih use case diagram? Nah, use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram Unified Modeling Language yang biasa kita sebut adalah UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor dan sistem. Yang dimaksud aktor di sini dapat berupa manusia ataupun perangkat. Nah, secara umum bisa didefinisikan bahwa pengertian use case diagram adalah teknik guna menunjukkan hubungan antara pengguna sistem dengan sistem itu sendiri. Hasilnya berupa skema sederhana untuk memudahkan user membaca dan memahami informasi yang diberikan. Baik. Nah, di sini ada simbol-simbol pada use case diagram. Di sini yang pertama seperti ada gambar stickman ya teman-teman. Dengan keterangan aktor mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Nah, gambar kedua di sini ada simbol dengan bentuk oval. Dengan keterangan ini adalah use case, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Dan yang ketiga di sini ada simbol tanda panah mengarah ke kanan. Ini adalah association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Nah, dan di sini ada yang keempat, ada gambar seperti tadi, cuman bedanya putus-putus ya teman-teman. Di sini tanda panah mengarah ke kanan dengan garis putus-putus. Ini adalah Ini adalah generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Dan di sini yang kelima ada include. Nah, seperti ini. Dia ada simbol tanda panah mengarah ke kiri dan di atasnya ada kata include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Dan di sini ada extend, extend ya teman-teman. Di sini sama, garis panahnya mengarah ke kiri dan di atasnya ada kata extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Baik, di sini ada fungsi use case diagram. Yang pertama memperlihatkan proses aktivitas dalam sistem. Yang kedua menggambarkan proses bisnis dalam sistem dan yang terakhir sebagai jembatan antara developer dan konsumen. Baik, ini manfaat use case diagram. Apa aja sih di sini ada sebagai kebutuhan verifikasi. Dan yang kedua menjadi gambaran antarmuka sebuah sistem. Karena setiap sistem yang dibangun harus memiliki interface. Nah, yang ketiga mengidentifikasi orang yang dapat berinteraksi dengan sistem dan apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem. Dan yang terakhir, memudahkan proses komunikasi antara domain, expert, dan pengguna. Oke, next. Di sini ada komponen use case diagram. Di sini ada tiga ya teman-teman, seperti tadi. Yang tadi kita baca, di sini ada sistem, yang kedua ada aktor, dan yang ketiga ada use case. Baik, kita next ke contohnya. Di sini contoh use case diagram. Nah, di sini ada aktor, ini aktor, ini aktor. Baik, teman-teman, ini operator ATM. Yang terlibat ada tiga, operator ATM, nasabah, dan bank. Nah, ini dia garisnya. Ini sistem startup dan sistem shutdown. Dan ini nasabah. Di sini ada simbol include. Jadi transaksi itu menyeluruh ya teman-teman. Dari cek saldo, transaksi. Transaksi juga bisa ke cek saldo. Dan semuanya tarik tunai dan transfer. Dan bisa ke session. Dan ini aktornya juga sama. Bank.
Oke, baik seperti ini ya untuk gambaran use case diagramnya. Nah, ini contoh yang tadi aktor yang terlibat, nasabah, pihak bank, dan operator ATM. Contoh tersebut use case meliputi transfer, tarik tunai, cek saldo, session, transaksi, sistem startup, dan sistem shutdown. Baik, seperti itu presentasi singkat dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.